Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Adabu syurbi, adab minum. Kemarin pada minggu yang lalu adalah adab makan, ya. Adab makan, ada adab sebelum makan, ada adab ketika atau sedang makan, dan adab sesudah makan. Nah, kali ini kita belajar tentang adab minum. Adabuhu, bermula adab minum itu katsiratun, banyak. Minha, sebagian daripadanya adalah tanawulul ina'i, ya, bil yamini, yaitu mengambil daripada gelas atau cawan bil yamini, dengan tangan kanan. Jadi kalau minum kita ngambil gelas nih dengan tangan kanan, begitu. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang selanjutnya, wan nadhru fihi qabla syurbi, memandang fihi, padanya, apa tadi, gelas tadi, qabla syurbi, sebelum kita minum. Jadi sebelum tadi ngambil minumnya dengan tangan apa tadi? Dengan tangan kanan. Kemudian sebelum minum, jangan ngambil tangan kanan langsung minum, jangan, ya. Lihat dulu. Nah, lihat dulu. Kalaulah ada lalat kah, ada nyamuk kah, ada binatang apakah, tengok dulu. Nah, begitu. Coba lihat para habaib kalau minum, ya. Tengok dulu. Nah, begitu. Itu yang kedua, ya. Kemudian wat tasmiyatu, setelah kita tengok tadi mau kita minum, baru baca bismillah. Nah, tapi di sini tidak diterangkan membaca bismillahnya itu keras kayak kemarin, nyaring, tidak diterangkan demikian, ya. Cuma disuruh membaca bismillah. Kemudian wal julusu, duduk, ya. Nah, setelah kita tadi sebelum kita minum tadi, ya, pertama kita ambil dengan tangan kanan, kemudian kita pandang gelasnya, kemudian membaca bismillah, kemudian duduk. Nah, jangan berdiri, ya. Ada kecuali air zam-zam. Nah, kalau air zam-zam tidak apa-apa berdiri, karena ditengok dari segi kesehatan. Kalau kita minum berdiri itu apa namanya tuh, katanya tuh ada sel-sel yang kalau kita minum tuh ini. Nah, tapi kalau air zam-zam tidak masalah dia. Air zam-zam tidak pengaruh, tidak bakal merusak. Tapi kalau kita air biasa minum berdiri misalnya gitu, nah itu bisa ada bagian sel begitu. Kalau orang kesehatan tahu lah tuh, ya. Kalau minum berdiri itu bakal tak bagus lah gitu. Nah, ya, jadi minum dengan duduk. Kemudian wa massul ma'i, apa tuh? Menghirup, ya, apa tuh? Menghirup. Jadi kalau minum jangan langsung minum gok. Nah, jangan langsung dia tengok tadi sudah tuh baca bismillah, kita tengok begitu kan, duduk, baru dilengketkan dulu ke mulut, airnya dihirup, baru ditelan. Jangan langsung mentang-mentang haus, ya. Habis langsung begitu. Nah, itu menghirup atau mengecup airnya. Nah, begitu, ya. Nah, di sini dijelaskan kenapa disuruh tadi mengecup.
li'anna abbahu, karena bahwasanya kalau kita menelan langsung tadi yang gok tadi, ya, habis minum apa nengok air langsung gok tadi tuh, nah itu kenapa? Ya, li'anna abbahu, ya, karena bahwasanya meneguk secara langsung air tadi yadurrul kabida, itu akan, ya, menyebabkan daripada penyakit dari bukan hati ini apa kalau bahasanya, kalau hati itu kan kolbu, ya, ini penyakit apa tuh, liver gitu ya. Nah, ini ininya hati kita nih, bukan sakit hati secara rohani, bukan, tapi sakit hati ini hati kita yang ada di dalamnya bisa rusak, bisa sakit. Nah, kalau kita minum langsung tadi, tidak dihirup dulu, langsung gok tadi tuh, jadi jangan, ya, itu ya, ada penyebab secara medisnya diterangkan sini, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musul ma'a, ya, hiruplah atau kecuplah air tadi itu, ya, masan, dengan benar-benar kita itu menghirupnya tuh, wala ta'ubbuhu abban, ya, dan jangan kita itu meneguk langsung, abban atau apa tadi itu, benar-benar kita itu mau apa, meneguknya itu. Nah, jadi jangan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak menerangkan di sini secara apa akibatnya apa tidak, ya, jangan begitu. Nah, tapi diteliti, mungkin ada yang meneliti, ternyata kalau kita minum langsung kayak gitu tuh bisa menyebabkan rusak atau menyebabkan penyakit pada liver, pada hati kita. Nah, tapi hatinya bukan hati kalbu, bukan hati rohani, bukan, tapi hati yang ada di dalam perut kita ini ada kan hatinya tuh. Nah, itu maksudnya. Nah, itu. Nah, wa minha, dan sebagiannya lagi, sebagian daripada adab minum tuh, ya, asyurbu fi salasati anfas, yaitu meminum, ya, pada 3 kali napas. Nah, pada 3 napas itu diajarkan apa sunnahnya, itu sering kita lihat, ya, 3 kali napas. Jadi jangan sekali minum langsung 10 kali, 10 kali nelan. Ada kan minum air putih haus langsung begitu sampai 10 kali, guk 1 2 3 sampai 10. Tidak, sekali kita minum, bernapas dulu, ya, nanti minum lagi, bernapas lagi, di luar napasnya, jangan di sini, ya, luar, minum lagi, 3 kali begitu, ya. Kalau secara kesehatan juga kita tuh kalau minum, kalau kita napas kita masuk ke dalam situ mengeluarkan karbon dioksida tuh bisa meracun, ya, itu mengeluarkan racun. Nah, itu Rasulullah tuh menyuruh begitu, ya. Nah, setelah tadi kita teguk sebanyak 3 kali, kemudian kita yusami fi kulli wahidin, ya, membaca bismillah. Nah, pada tiap-tiap kali kita neguk tadi, tiap kali kita bernapas di luar tadi. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kita contoh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti nih diterangkan lagi sesudahnya. Sesudah kita bismillah 3 kali tadi, baru wa yahmadu fi akhirih. Kemudian membaca alhamdulillah pada akhirnya, ya. Minum bismillahirrahmanirrahim. Pertama bismillah, minum. Bismillah lagi, minum lagi. Bismillah lagi, minum lagi. Baru terakhir alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu cara minum, ya. Nah,
Paham ya? Sudah paham caranya ya? Nah, kemudian wala yatanaffasu fil ina'i. Ya. Dan jangan kita itu bernapas di gelas. Nah, jangan minum tuh bernapas di sini misal. Menapas gitu jangan, ya. Napasnya di sampingkan tadi. Kemudian wala tajasya'u fihi. Jangan juga kita itu merigak, bahasa kita sini ya. Kalau bahasa Indonesia itu bersendawa ya. Fihi padanya gelas tadi, ya. Kalau kita lagi merigak tuh, merigak jangan di gelas begini, keluar apa ke samping begitu. Nah, itu juga ya. Nah. Kemudian wa idza syariba, dan apabila minum ya, wa arada ayyasqi, wa arada ayyasqiya, hendaklah apa itu memberi minum ghairuhu pada orang lain ya, fal yuqaddim, itu mendahulukan man ala yaminihi, mendahulukan orang yang apa tadi itu di samping kita tuh siapa? Ala yaminihi, atas mereka yang di sebelah kanan kita. Nah, kalau Rasulullah itu sering begitu. Kalau Rasulullah kalau minum dikasih satu cawan, habis Rasulullah minum dikasih sahabatnya yang sebelah kanan, kasih lagi ya. Nah, gitu. Kemudian ala man biyasarihi, ya, atas kepada orang yang apa tadi? Atas orang samping kiri ya. Jadi apa namanya tuh, kita ngasihnya tuh kepada orang yang samping kanan. Walaupun, nah ini ada dapat keterangan saya. Walaupun yang di samping kiri kita itu ulama besar, walaupun yang samping kiri kita tuh orang yang terkenal, orang hebat, kita tetap yang di samping kanan kita misalnya biasa-biasa saja begitu, nah orang biasa, maka kita tetap ke samping kanan tuh ngasihnya. Nah, jadi tidak mandang dia orang hebat atau apa dah, tapi dipandang adalah samping kanannya tuh. Karena pernah satu ketika Rasulullah SAW. Nah di sini nanti diterangkan ya, di sini diterangkan. Nah ya di sini sudah ada keduluan keterangannya. Walau kana afdala, ya, walau adalah afdal lian apa? Lian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saka A'rabiyan, ya, memberi kepada seorang A'rabi. A'rabi itu orang apa itu, orang kampung begitu ya, sahabat Rasulullah tapi orang macam orang Badui begitulah kan ya, orang Arabi. Nah, Rasulullah itu pernah begitu, karena adalah ala yaminihi, orang Arabi tadi di samping kanannya Rasulullah SAW, ya. Nah, qabla Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, ya. Padahal di samping kiri beliau ini adalah Abi Bakar, ada Umar. Nah, itu kan orang-orang hebat semua, ya. Nah, tapi Rasulullah membagikan kepada yang di sebelah kanan. Siapa dia yang sebelah kanan? Arabia tadi. Orang Arabian tadi, orang kampung tadi. Ah, begitu. Saking pentingnya kita itu kalau ada apa-apa memberi kepada sebelah kanan. Nah, kalau kita di sini jarang ya. Ada enggak kita di sini yang tradisinya kalau minum susu, minum apa begitu, kita sampingkan ke sebelah kanan, ada enggak gitu? Paling-paling ya para habaib yang begitu ya. Saya pernah nemukan kalau para habaib dia minum sekok sini, nah, nanti dikasihnya ke sebelah kanan, keliling terus keliling. Kalau kita enggak ada ya. Kiai kita, ustaz kita tidak pernah mempraktekkan demikian. Seandainya terjadi demikian, nah itu kalau kita tahu ilmunya, ya, walaupun di sebelah kiri kita nih orang hebat, bupati kah, heda, atau dia ulama besar kah, atau dia siapakah, pokoknya orang hebat, orang besar, maka kita tetap memberinya kepada yang sebelah kanan.
Nah, ini terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah di sampingnya ada orang Arabian, orang Arab dari kampung, sebelahnya Umar, Abu Bakar, tapi Rasulullah memberikan kepada yang sebelah kanan. Nah, begitu juga kalau kita kiaskan kepada hal yang lain-lain. Biasanya tuh yang begitu tuh membaca berjanji, kalau orang arroh ya, orang-orang mulut bikin nama berjanji. Kemudian baca apa lagi? Quran kalau khataman begitu, ya. Nah, perhatikan, walaupun di sebelah kita nih kiri ini ustadz kiai, tetap kita kasih ke sebelah persoalan dia nolak nanti yang sebelah kiri kanan kita ini terserah lah kan, kita kasih ditolaknya nanti langsung terus menerus begitu. Nah, di sini dijelaskan tadi terus menerus sampai orang sesudahnya sebelah kanan tadi terus begitu, ya. Nah, itu adalah adab daripada minum tadi. Waqala, dan bersabda lagi Rasulullah SAW, al-aymana fal ayman, al-aymana fal aymana. Dahulukan sebelah kanan, ya. Fal ayman itu, lalu sebelah kanan seterusnya begitu ya. Sebelah kanan seterusnya. Nah, ya tadi tuh. Dahulukan sebelah kanan ini, kemudian sebelah kanannya lagi teruskan. Bang Azmi, siapa lagi? Nah, lanjutkan gitu kan. Terus berkeliling ke sebelah kanannya begitu. Nah, jadi itulah adab daripada minum tadi. Yang pertama adalah kita mengambil gelas dengan sebelah kanan. Tapi ya ada toleransi lah kalau kita lagi makan. Kadang kalau makan pakai tangan ya. Kalau zaman Nabi dulu kalau makan pakai roti, jadi tangan tak ada kotor. Kalau kita makan nasi bercelumut tangan nih, ya kan? Celumutan tangan kan? Nah, kadang kita agak merasa geli juga ya dak. Nah, boleh dak? Boleh. Saya pernah boleh dengan tangan kiri ngambilnya, tapi tangan kanan tetap kita taruh sini. Nah, gitu ya. Bisa tangan kiri gini kan? Nah, tangan kanan tetap kita begini kan. Nah, itu. Kadang ya kan kalau kita makan, kalau kita nih bab yang kemarin nih, kalau cara makan adabnya. Kalau kita nyendok pakai tangan kiri. Kalau kita makan kan pakai tangan kanan, tapi kalau ngambil lauk pakai sendok, tahu pakai tangan apa? Pakai tangan kiri. Nah, kan kemarin belajar minggu kemarin kan? Nah, pakai tangan kiri. Nah, kenapa pakai tangan kiri? Pertama, kalau kita pakai tangan kanan, orang jijik nengoknya. Tangan kita bercelumutan. Ya dah. Nah, megang nanti apa tadi tuh? Sendok. Nah, sendoknya jadi kotor nanti. Nah, itulah.